Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita pemirsa catatan Irwan Sahamunu di segmentasi bocor tipis Boti. Kali ini kita kembali bersama Senator Sulawesi Tenggara, Bapak Dr. Haji MZ Amirul Tamim, MSI. Sehat Pak? Sehat, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Nah ini kan kita ini baru dalam suasana lebaran dan kita tahu bahwa kita sudah 2 bulan lewat hari ulang tahun Sultra yang ke-62 dan tidak terasa kita juga ini 2 bulan lagi akan merayakan hari ulang tahun RI yang ke-81. Nah dari 2 momentum ini kita juga melihat bahwa sekitar tidak terasa ini tidak sampai lagi 2 dekade atau sekitar 19 tahun kita akan menuju Indonesia Emas 2024, 2045. Nah dari semua ini Bapak melihat seperti apa kondisi Sulawesi Tenggara menuju hari ulang tahun yang ke-81 dan menuju Indonesia Emas tersebut Pak? Ya, kalau kita bicara hari ini kan tantangan kita ini besar sekali. Dolar sudah 17.845, seperti dikatakan 17.845. Iya. Banyak pandangan, banyak orang mengkhawatirkan dan lain sebagainya. Nah, ini 2 bulan lalu kita peringati Hari Sultra. Ya. 2 bulan ke depan kita mau memperingati 81 tahun Indonesia Merdeka. Ya. Kemudian 19 tahun lagi tadi Pak Irwan katakan tahun 1945 tahun emas ya. Jadi kalau kita pakai semboyan atau cara pandang kita bahwa tidak ada orang naik kelas itu tanpa ujian. Ya. Iya. Jadi fenomena yang mungkin terjadi kepada kita dan bangsa kita, mari kita jadikan bahwa kita lagi menuju naik kelas, sehingga kita diuji dengan berbagai ujian. Mudah-mudahan ini kita bisa lolos dengan ujian ini, sehingga 81 tahun itu bisa memberikan warna sekaligus bisa menjadikan satu rasa positif bahwa tahun emas itu betul-betul kita bisa capai. Nah, kita melihat Pak, banyak isu yang muncul di tengah suasana kemeriahan ulang tahun kita yang ke-62. Ya. Kemudian kita menuju hari ulang tahun Indonesia yang ke-81. Menurut Bapak apa poin kritis yang mesti kita lihat ini supaya tantangan ini bisa kita jadikan sebagai suatu yang bisa ini mengarahkan kita kepada kemajuan sebagaimana tadi yang Bapak katakan kita diuji tapi uji ini kita tidak gagal Bisa begitu kita naik kelas. Saya kira kita balik ke belakang dulu bahwa kita pada waktu pisah dari Sulawesi Selatan Tenggara menjadi provinsi sendiri itu tahun 64. Ya. Tahun 64 itu Sulawesi Tenggara itu 4 kabupaten dengan ibu kota Kendari. Hari ini Sulawesi Tenggara itu 17 kabupaten kota, ibu kota Kendari. Kalau posisi tahun 64 sampai dengan masuk pelita pertama, saya sebagai orang Sulawesi Tenggara yang sudah mengerti pada waktu itu bisa menyaksikan bahwa hari ini Sulawesi Tenggara itu sudah maju pesat. Ya. Kalau kita banding dengan kondisi awal terbentuknya Sulawesi Tenggara itu. Dulu kami di Kendari itu kalau orang mau ke Kolaka itu 2 hari 2 malam. Ya. Kalau apalagi kalau mau ke Kasipute, banyak saudara-saudara kita itu yang mau sekolah dulu di Kendari, saudara-saudara kita di Kasipute, itu jalan kaki ke Kendari
karena tidak adanya lintas darat yang bisa menghubungkan itu. Begitu juga kalau kita mau ke bawah-bawah naik kapal ke Kendai, ke Raha, karena saya main di pelabuhan, kita bisa lihat orang yang sudah 2 hari 2 malam di pelabuhan belum berangkat. Tapi sekarang itu kapan saja kita bergerak, kita sudah bisa mencapai Sulawesi Tenggara yang hari ini yang sudah 17 kabupaten kota. Tetapi tentu kita harus melihat sudah berbanding lurus lah antara potensi Sulawesi Tenggara yang dikelola itu dengan kemajuan dan harapan-harapan untuk bagaimana Sulawesi Tenggara itu maju bisa sejajar dengan daerah-daerah lain. Jadi membandingkan antara potensi yang dimiliki dan bagaimana dengan yang kita sampaikan tujuan-tujuan yang setara dengan potensi yang dimiliki. Nah, kita tahu Pak, Sulawesi Tenggara ini kan wilayah yang luar biasa potensinya. Tadi juga Bapak menyinggung, kalau kita lihat dari tahun 64 sampai hari ini 17 kabupaten kota, ini kan dinamika sudah lebih jauh. Tapi yang jadi soal sekarang masalah konektivitas juga ini masih menjadi problem yang saat ini terjadi. Nah, Bapak melihat seperti apa hal ini? Sebenarnya kalau kita lihat dari potensi Sulawesi Tenggara, infrastruktur yang dimiliki, kalau ini di-manage dengan baik, Sulawesi Tenggara ini lompatannya bisa jauh, lebih tinggi ketimbang dengan apa yang kita saksikan sekarang. Yang pertama, bahwa di beberapa titik kawasan Sulawesi Tenggara kan sudah ada pengolahan sumber daya alam yang menurut hemat saya ini perlu kehati-hatian. Kita tidak boleh terlalu semangat tanpa arah dan sekaligus konsep bagaimana Sulawesi Tenggara ini dikelola dengan potensi yang dimilikinya. Ada nikel, ada aspal, konon juga kita punya minyak, kita punya gas, kemudian kita punya hasil-hasil pertanian, kita punya hasil laut, kemudian kita punya posisi strategis di kaki depan Sulawesi, dan lain sebagainya yang kita miliki. Saya pikir ini kalau dioptimalkan dengan konsep yang tepat, dengan melibatkan berbagai kalangan, cendekia, kampus, dan berbagai stakeholder, saya kira Sulawesi Tenggara ini bisa lebih cepat daripada apa yang ada sekarang. Nah, tadi Bapak menyinggung soal sumber daya alam. Kita tahu bahwa kan kita ini kan salah satu daerah penghasil nikel terbesar di Indonesia, bahkan di dunia. Nah, dengan sumber daya alam yang ada saat ini yang Bapak katakan tadi bahwasanya sebenarnya kita bisa melompat lebih jauh. Nah, ini sebenarnya Bapak melihatnya dari segi mana ini sehingga hal ini sebenarnya bisa? Ya, kalau saya secara pribadi, hemat saya bahwa kenapa orang tergopo-gopo mengeksploitasi seperti nikel. Kita bayangkan 2 pulau unggulan kita, Kabaina dengan Wawoni. Itu dieksploitasi tanpa kajian yang bagaimana masa depan 2 pulau itu. Kemudian di beberapa pesisir-pesisir kaki depan Sulawesi juga itu dieksploitasi begitu besar-besaran. Ya, betul bahwa nikel ini ada permintaan dan lain sebagainya untuk mendukung teknologi-teknologi yang mutakhir ini. Betul. Iya. Tetapi apa betul bahwa eksploitasi tambang yang kita namakan nikel itu hanya nikel? Ya. Menurut hemat saya bahwa di satu
komponen yang namanya bahan baku nikel itu pasti ada mineral-mineral lain yang mungkin secara ekonomis itu lebih berharga daripada nikel itu sendiri. Sehingga menurut hemat saya kita tidak perlu tergopoh-gopoh untuk bagaimana mengeksploitasi sumber daya alam kita itu dengan alasan-alasan untuk mendukung industri ini itu sehingga menjadi kawasan strategis nasional dan lain sebagainya. Saya menurut kita tidak perlu tergopoh-gopoh untuk mengeksploitasi semua. Karena saya kira ciptaan Tuhan terhadap Sulawesi Tenggara itu masih banyak rahasia karena ketidaknyampaian kita di dalam ilmu pengetahuan terkait dengan geologi itu sendiri. Artinya ini tidak bisa kita lihat sumber daya alam ini dari kacamata yang pragmatis gitu Pak? Pragmatis ya. Jadi kita perlu lebih baik ya untuk kawasan ini aja dulu. Ini kita simpan untuk anak cucu kita. Iya. 19 tahun akan datang itu. 2045 sebagai tahun emas. Jangan sampai kita kehabisan energi, kehabisan resources. Ya. Itu 19 tahun itu waktu yang tidak lama. Kalau saya membandingkan saya dilantik jadi wali kota Bogor 2003, itu 23 tahun yang lalu. Ya kan? Sekarang 2026. Saya dilantik jadi wali kota 2003. Kita ini alhamdulillah masih segar-segar. Bagaimana dengan 19 tahun akan datang? Iya. Apalagi sekarang pemandangannya sudah di luar ekspektasi kita nih Pak. Degradasi lingkungan dan segala macam ini sudah. Iya. Dan sebenarnya kalau kita strategi sama kalau kita pedagang ya. Pedagang itu kalau permintaan terlalu tinggi, dia simpan barangnya separuh supaya harga naik. Ini kita permintaan tinggi, kita jor-joran untuk melepas. Saya tidak yakin bahwa hanya kandungannya itu nikel tok. Pasti ada mineral lain. Apalagi ini yang ambil dalam bentuk raw material Pak ya. Harusnya itu lebih tinggi lagi. Ya, mungkin kita harus bagaimana arif untuk generasi sutra yang akan datang. Nah ini Pak, kita bicara soal sumber daya alam, juga kita tahu bahwa Sulawesi Tenggara ini punya potensi yang luar biasa dari aspek pertanian Pak. Nah, bagaimana Bapak melihat sektor pertanian kita yang selama ini kita kaya dengan kakao, kemudian jamu mente, sagu dan segala macam potensi-potensi yang itu sebenarnya kekuatan kita di Sulawesi Tenggara. Bapak melihatnya seperti apa semua itu? Kan masih segar di ingatan kita tahun 98. Ketika dolar naik sampai dengan 16.000 pada waktu itu. Rakyat kita yang petani kakao, cengkeh, pala, nelayan kita yang udang, ikan, kan berpesta pora membeli mobil, membeli gas, naik haji, bangun rumah, euforia, kena dadakan hasil-hasil produknya itu sampai mereka menjadi orang kaya baru. OKB Pak. Orang kaya baru Sulawesi Tenggara pada itu. Jadi ketika negara tergopoh-gopoh dengan kasus dolar naik, itu rakyat Sulawesi Tenggara menari-nari. Tapi hari ini dolar naik, masyarakat Sulawesi Tenggara tidak nikmati apa-apa ini. Kan ini fenomena yang perlu kita pertanyakan. Betul. Ada apa ini? Sudah 17.000, kita tidak ada teriakan hore. Kakao kita, jamu mente kita, udang kita, kepiting kita. Lobster kita, enggak, malah dia mati. Itu ada fenomena yang perlu menjadi catatan. Bapak melihatnya kira-kira dari segi apa itu Pak? Sehingga ada perbedaan antara yang dari pada tahun 98 dan hari ini.
Jadi menurut hemat saya tentu berbagai alasan dan kajian. Tapi menurut hemat saya mari kita ambil hikmahnya. Mungkin berapa tahun yang kebelakang dulu kita salah orientasi. Ya, Ya toh? ya, ya. Salah orientasi kita. Hmm. Jadi saya masih mengingat itu Gubernur Ala-Ala dulu dengan gersa matanya. Hmm. Ya, pada waktu itu karena kekuatan pemerintah itu sangat kuat Ya. untuk bagaimana programnya bisa dijalankan, ya, karena pemerintah memang pada posisi yang sedikit otoriter ya, Ya, ya. ada unsur paksaan dari program-program itu. Hmm. Tapi kalau gersa mata dulu itu tidak ada. Ya, ya. Mungkin tahun 98 kita yang paling kolaps, Ya, ya. Hmm. ya toh. Hmm. Tapi ketika 2026 ini dolar dia naik, kita tidak menari-nari. Ya, ya. Nah, kita malah memberikan dampak. Berarti perlu ada evaluasi. Ini kenapa? Ya, ya. Ini kenapa? Nah, itu kira-kira Ya. fenomena itu. Apakah ini Pak adalah merupakan bagian dari problem di mana ada pergeseran yang terjadi Pak? Dulu kan kita bisa dikatakan wilayah yang agraris, sektor pertanian itu yang diunggulkan. Nah sekarang kita kan ada pergeseran ke sektor pertambangan yang kemudian lebih dioptimalkan. Nah bagaimana Pak melihat semua itu? Jadi begini, mari kita coba melihat hari ini yang kita makan di atas meja kita. Ya. Kemudian kita melihat di pasar-pasar buah yang ada di beberapa titik-titik di Sulawesi Tenggara ini. Ya. Kan kaget kita lihat, ini jeruk dari mana? Iya, Iya kan? Iya, iya. Ini buah ini dari mana? Sehingga pernah saya katakan dulu, di waktu saya melintas di Muna, di suatu kecamatan yang nenasnya segar besar, Ya. saya bawa apel. Terus saya kasih dekat itu nenas dengan apel. Saya bilang saya tidak tahu ini apel ini dari negara mana. Ya. Dia sudah sampai di tempat nenas ini. Tapi kenapa nenas kita ini belum bisa sampai di tempatnya apel ini? Iya, iya. Iya kan? Iya. Sementara kalau kita sarapan pagi di hotel-hotel bintang di dunia, di kota-kota besar, pasti ada buah nenas. Iya. Iya toh? Iya. Padahal nenas kita itu segar. Iya. Berarti kan ada persoalan dari sistem, baik itu transportasi, gudang, informasi, dan mungkin dari sisi-sisi dagang. Ini fenomena fakta yang mungkin kecil, tapi bermakna besar kalau bagi saya untuk kita bandingkan. Nah, Pak, ini bicara soal pertanian, kita kan juga kemarin sempat mendengar adanya pergeseran untuk kemudian tertarik dengan sawit, Pak, yang mau masuk di Sulawesi Tenggara. Nah, gimana Pak melihat itu? Sebenarnya kalau kita lihat hutan kita, ya, dulu kita masih melihat itu ada burung nuri, Ya. burung kakatua, burung maleo, ya, kera, monyet, apa semua itu sebagai kekayaan binatang kita. Hidup di dalam hutan yang kita jaga pada waktu itu. Kemudian ada fenomena baru, khususnya di beberapa tempat. Saya melihat di daratan Kendari, kemudian juga di Muna sudah mulai ada masyarakat, wah tanahnya ini mending kita tanam sawit, kita latah. Memang dari sisi harga pasar oke. Tapi kita belajar dari Sumatera dampak yang ditimbulkan. Ya kan? Kalau Kendari baru-baru ini, kota Kendari, saya besar di Kendari. Ya. Belum pernah hujan membawa banjir satu kota. Ya. Dengan hujan hanya berapa hari,
apakah ini ada fenomena dengan beberapa kawasan penyangganya Kendari itu sudah beralih fungsi untuk tanaman sawit? Iya. Minta maaf, ini mungkin belum tentu. Tapi fenomenanya menurut saya pasti ada Iya. pada, karena kita tahu sawit kan tidak mendukung resapan yang bagus. Kemudian secara ekonomi kita ini kan tidak bisa kita mengandalkan bahwa pasar itu hanya mengandalkan kita dalam negeri. Iya. 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 Kita ini sudah bagian daripada dunia. Iya. Nah, kita takut orientasi kita di dalam menanam sawit itu menjadi bumerang bagi dunia lain untuk bahwa kita andil di dalam bagaimana terkait dengan lingkungan. Kita takut bahwa dunia global seperti ini ekonominya tidak bisa lagi kita katakan bahwa main berdikari begitu saja, tetapi kita sudah lintas sehingga perlu mempertimbangkan Sulawesi Tenggara itu mungkin perlu kita tidak berorientasi pada sawit, kita beli tanaman-tanaman yang seperti katakan kakao, cengkeh, kemudian jamu mente, kemudian buah-buahan yang lain, kemudian di bawahnya itu masih bisa kita lepas sapi, kita biarkan rusa, jonga itu bisa hidup, burung-burung yang tadinya itu bisa lagi bermain dengan indahnya di hutan-hutan kita, sehingga itu bisa menjadi kekayaan tersendiri bagi dunia global yang sudah melintas orangnya, sehingga ya selain komoditas nanti kita mainkan dengan berbagai komoditas tanaman perkebunan tadi, ya kita bisa menjadi bagian daripada wisata, kunjungan, dan berbagai lah kegiatan-kegiatan ekonomi dari warga Sulawesi Tenggara itu sendiri. Iya. Itu diteruskan. Nah, kira-kira apa Pak problemnya ini sehingga masyarakat itu cenderung mereka bisa terpengaruh dengan hal tersebut, padahal sebenarnya secara historis kan kita kuat sebenarnya dengan potensi lokal yang kita miliki. Lantas kenapa kita ikut latah juga dengan hal seperti itu Pak? Nah itulah menjadi catatan saya kira yang sangat berarti di momentum 2 bulan kita menghadapi hari ulang tahun Republik ini dengan usia 62 tahun Sulawesi Tenggara dan menyongsong 19 tahun ini, kita harus bisa menentukan hari ini bahwa perjalanan ke depan ini harus sesuai bergeraknya itu dengan potensi, dengan meminimalkan resiko-resiko yang dihadapi oleh lingkungan dan masyarakat kita itu sendiri. Iya. Nah, tadi Bapak menyinggung soal pariwisata, Pak. Kaitannya dengan bagaimana potensi ini sebenarnya punya juga kekuatan jika kemudian itu dijadikan magnet untuk pariwisata, dan kita tahu Sulawesi Tenggara ini adalah potongan surga yang ada di dunia karena dengan kekayaan pariwisata yang ia miliki. Nah, Bapak melihat pariwisata kita seperti apa, Pak? Ya, kalau kita lihat bicara pariwisata kan tentu harus kita bicara dulu apa potensinya. Iya. Potensi kita, kau mau lihat karang bagaimana ada. Iya. Kau mau menyelam dengan melihat keindahan bawah laut ada. Kamu mau masuk hutan dengan berbagai flora fauna di dalamnya kita ada. Contoh kita di sini Labu Sango, di Kendari itu ada beberapa hutan ini. Oh, air terjun ada. Mau ombak yang besar ada, ya kan? Mau gua yang dalam panjang juga ada. Kita mau melihat bagaimana masa purbakala yang katakan paling lama ada di Pulau Muna, ya kan? Kita mau bicara tentang laut yang seperti Labengki ada. Kita mau bicara tentang Tanjung Pemali
yang orang Buton mengatakan itu seperti cowboynya laut. Iya, iya. Ya, di situ ikan-ikan yang berbagai jenis ada. Dan itu beberapa pengunjung-pengunjung luar itu berminat sekali untuk datang, Iya. ya kan? Itu datang. Sehingga kalau menurut hemat saya, kekayaan budaya kita dari 17 kabupaten kota ini, Iya. pintunya ini ada. Iya. Di Kolaka ada bandara, Hmm. Kendari ada bandara, Hmm. di Pulau Muna ada bandara, ya kan? Hmm. Di Pulau Buton ada bandara, Hmm. di Wakatobi itu ada bandara, malah 2 lagi bandaranya, Iya, iya. ya kan? Hmm. Tidak ada provinsi di Indonesia mungkin ada 6 bandaranya. Hmm. Bahkan satu kabupaten ada 2 bandara, Pak. Malah ada 1 kabupaten bandara. Ada 6, Iya. ya. Itu bandara. Kemudian semua kabupaten ini kecuali Kolaka Timur, semua ada di pesisir. Iya, iya. Ada lautnya, Hmm. ya kan? Iya. Kemudian yang menghubungkan pulau-pulau ini peran rakyat. Iya. Kapalnya rakyat, Hmm. speedboatnya rakyat, Iya. ya kan? Iya. Pelabuhannya rakyat yang buat juga. Hmm. Terus pertanyaan kita, perannya negara ini apa? Iya, iya. Itu mas fasilitasi ini, Iya, iya. ya kan? Hmm. Bayangkan seperti kita di Buton ini, Hmm. ada potensi yang mengikat Bau-Bau dengan Kabaena Hmm. yang tadinya dilayani oleh speed kecil. Iya. Ada rakyat dia investasi bikin kapal Hmm. di Pulau Siompu, Iya. kapal fiber, Hmm. ya kan? Sisa dia pasang mesinnya, dia pasang, dia bisa. Itu rakyat. Tapi belum juga difasilitasi dengan kasih subsidi BBM-nya. Mereka beli BBM dengan harga pasar, Iya, iya. ya kan? Hmm. Jadi banyak sekali potensi yang di Kendari saya lihat belum juga difasilitasi bagaimana negara hadir atau pemerintah hadir mengikat Kendari dengan Labengki. Iya, Enggak iya. juga. Swasta juga ini, Pak, pemainnya. Pemainnya juga Iya, iya. swasta. Sementara di Bali mereka perbaiki bandaranya besar-besar. Iya, iya. Ya, Hmm. bagaimana bandara itu dikasih sedemikian rupa, Hmm. ya, untuk mendatangkan wisatawan. Iya. Wisatawan tiba di Bali, dia mau melompat ke Sulawesi Tenggara, Hmm. dia hitung, harus dia bermalam di Makassar, Iya. ya kan? Hmm. Tiketnya mahal. Hmm. Padahal kalau dia juga bisa masuk saja di Makassar langsung dari luar, Iya. dia bisa lompat kemanapun. Hmm. Dari Makassar itu dia bisa lompat ke Raja Ampat, Iya. dia bisa lompat ke Kolaka, Hmm. dia bisa lompat ke Kendari, dia bisa melompat ke Raha, Muna, Hmm. dia dengan bau-bau ke motor. Mungkin bisa dijadikan hub, atau mungkin Iya. kalau kita berani Sulawesi Tenggara, Bandara Haluleo Iya. Hmm. kita buka. Hmm. Bagaimana Australia? Karena Australia itu ketika musim dingin, sebagian warganya itu lari ke Bali. Iya. Tapi kan sudah berapa selama hidupnya hanya Bali saja dilihat. Iya, iya. Iya kan? Iya. Kenapa kita tidak menangkap bahwa Bandara Kendari Hmm. masuk melalui Bandara Kendari? Kalau kita lihat dari jarak, Hmm. lebih dari Australia lebih dekat ke Kendari, Iya. ya kan? Hmm. Daripada ke Bali. Hmm. Ya. Sementara jualannya melebihi Bali. Iya. Mau budayanya ada, Hmm. budaya-budaya Sulawesi Tenggara. Hmm. Kalau kamu mau lihat juga budaya Bali ada Iya. transmigrasi Bali.